Lonjakan kasus COVID-19 selama 2 pekan terakhir setidaknya ini menunjukkan penanganan pandemi selama 8 bulan terakhir masih belum berhasil mengatasi penularan di tengah masyarakat. Apa penyebab Indonesia masih belum berhasil melewati puncak pandemi COVID-19 ini? Mengapa penanganan pandemi belum efektif untuk menyetop penularan? Sudah bergabung secara daring Ketua Bidang Komunikasi Satgas Nasional Penanganan COVID-19, Mas Heri Trianto, dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Mas Diki Budiman. Selamat pagi, Mas Heri, dan juga selamat siang, Mas Diki di Australia. Selamat siang, Mas Jimmy. Terima kasih sudah bergabung Mas Heri juga. bersama kami. Ya. Saya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, ada sejumlah pembahasan mengenai data penambahan dari kasus positif di Indonesia. Salah satunya adalah kalau kita lihat area-area yang besar atau provinsi yang besar, tentu kita lihat dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir, Jawa Tengah dan Jakarta. Tapi mungkin Anda mau meluruskan, ada juga sedikit informasi mengenai adanya dispute data di Jawa Tengah. Apa yang sedang terjadi dengan data di Jawa Tengah ini sebenarnya, Mas Heri? Iya, baik. Terima kasih, Mas Timi. Jadi memang ada dispute data itu memang kami akui, juga diakui juga oleh Gubernur Jawa Tengah ya. Tapi saat ini kami sedang melakukan rekonsiliasi lanjutan untuk menyamakan data. Tetapi kita juga semua menyadari bahwa secara umum memang terjadi kenaikan di provinsi ini. Karena penularannya terus terjadi dan mudah-mudahan dalam pekan-pekan ini datanya juga semakin solid sehingga mencerminkan situasi yang sebenarnya. Yang kami dengar informasinya adalah ada data yang sebelumnya pengetesannya sudah berlangsung lama, tapi datanya baru masuk begitu. Apakah ini juga terjadi ditemukan di daerah-daerah lainnya juga pada saat pengumpulan data? Ya, memang kalau kita perhatikan sebenarnya dari tes pemeriksaan biasanya terjadi penurunan, biasanya di akhir pekan gitu terjadi penurunan pelaporan dan penurunan pemeriksaan kayak gitu. Dan ini sudah terjadi beberapa waktu lalu, tapi secara umum sebenarnya kan pemeriksaan ini terus naik gitu. Saya mau perlihatkan data di awal-awal pandemi kita itu sehari itu baru bisa memeriksa dalam 1 minggu itu hanya 45.000 spesimen gitu. Sekarang kita sudah mencapai sampai minggu lalu dalam seminggu itu rata-rata 244.739 spesimen. Ini sudah 90% dari ketentuan WHO ya, standarnya WHO. Jadi pemeriksaan makin ke sini semakin masif, semakin banyak sehingga positivity rate-nya juga terjadi kenaikan gitu. Jadi kenaikan kasusnya salah satunya dipicu oleh hal ini. Selain tentu saja karena beberapa hal seperti liburan kemarin, kemudian juga terjadinya kerumunan. Juga kami menemukan indikasi mengendornya kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Oke, saya mau analisa dari Mas Diki. Kalau Anda sendiri, Mas Diki, melihat lonjakan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, dan kalau kita melihat kurva secara garis besar begitu sejak pandemi ini bermula, khususnya sejak kita sudah mulai melakukan lockdown ataupun PSBB di Indonesia, Anda membacanya seperti apa? Apakah ini memang masih menuju ke puncak pandemi atau memang hanya ini sudah mencapai puncaknya, atau bagaimana membaca angka masih 5.000, 6.000 penambahan tiap hari ini? Ya, sayangnya memang kita belum mencapai puncak ya, karena ini menandakan kalau satu wilayah, satu negara belum mencapai puncak dan itu terjadi dalam waktu lama ya, ini hampir sudah mau bulan ke-10, itu artinya ada intervensi yang tidak memadai atau tidak tepat. Karena berarti kita tidak berhasil melandaikan kurva itu. Dan ini juga menandakan ada potensi penyebaran di masyarakat yang belum bisa kita kendalikan dan belum bisa kita identifikasi. Dan ini terjadi salah satunya adalah terutama akibat di faktor intervensi testing dan tracing yang memang sejak awal ini masih menjadi kendala kita hingga saat ini. Walaupun ya kita akui ada progres ya, sudah ada upaya itu, namun ini harus difahami bahwa testing ini ada 2 kriteria yang harus kita rujuk. Pertama adalah dari size populasi kita yang besar ya, 270 juta. Nah ini
belum memadai, belum memadai. Kemudian tentu kita akan harusnya jauh lebih besar dibanding misalnya Singapura, negara tetangga kita. Kemudian yang kedua dan ini sangat penting adalah eskalasi dari pandeminya. Nah, eskalasi pandemi kita sudah demikian serius dan ini terlihat dari tes positivity rate kita yang dari awal pandemi selalu di atas 10%. Dan ini belum pernah di bawah 10% secara nasional. Dan untuk diketahui, tidak hanya dalam pandemi COVID-19 saja, dalam sejarah wabah, itu kalau nilai tes positivity rate di atas 10%, itu artinya itu artinya sangat tinggi laju penyebaran, kedua, tidak terkendali pandeminya atau epideminya. Dan ini yang terjadi saat. Apakah itu yang harusnya menjadi pegangan kita, Mas Diki? Kalau tadi kan kata Mas Heri, dan ini juga sering menjadi argumentasi dari bukan hanya Indonesia saja, kita mendengar hal yang sama dari banyak negara juga. Bahkan dari Amerika juga presidennya mengatakan demikian, karena kita melakukan pengetesan begitu masif, itulah penyebab angkanya bertambah. Jadi sehingga rasanya melihat angka 5.000, 6.000 saja akan susah menjadi patokan karena kita harus melihat lagi memangnya berapa banyak yang dites pada hari tersebut. Jadi yang harus menjadi pegangan kita sebagai petunjuk bahwa penyebarannya masih atau bahkan lebih buruk daripada 5 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan yang lalu. Apa yang harus menjadi pegangan patokan kita? Iya. Jadi ini memang terjadi di banyak negara ya. Jadi kita seringkali salah melihat mana angka atau data yang harus kita jadikan rujukan. Nah, data kasus harian yang dilaporkan itu bukanlah yang saat dalam kondisi pandemi COVID-19, terutama di negara yang kapasitas testingnya tidak memenuhi 2 kriteria yang tadi saya sebutkan itu, tidak bisa jadi rujukan valid. Sehingga secara epidemiologi yang harus menjadi rujukan valid itu adalah tes positivity rate. Dan sekali lagi, testing itu tidak menciptakan kasus. Testing itu menemukan kasus. Ya, itu yang harus sama seperti halnya tes kehamilan itu tidak menyebabkan orang jadi hamil atau menambah orang hamil, tapi tes kehamilan itu menentukan atau menemukan orang yang hamil. Nah, itulah tes itu. Jadi ini yang harus diluruskan pemahaman ini. Dan sekali lagi, bila kita bukan perkara apapun ya, saya sebagai akademisi menyampaikan bahwa bila kita merujuk pada tes positivity rate, maka kita akan lebih valid, terutama nih dalam kegiatan, apalagi beberapa waktu lagi mau ada pilkada. Nah, tes positivity rate harus jadi acuan, Mas Timi dan Mas Henry. Jadi kalau misalnya satu wilayah itu mau melakukan pilkada dan katakanlah dianggap dia aman atau tidak, nah harusnya tes positivity rate-nya kalau mau win dalam kondisi moderat di antara 5 dan 8% lah gitu. Tidak usah 5% karena berat sekali ya saat ini untuk Indonesia dalam waktu singkat. Tapi setidaknya di bawah 10%. Karena kalau di atas 10% itu sekali lagi saya bilang ini sangat tinggi dan tidak terkendali. Dan kalau kita bisa upayakan ini katakanlah dalam 1 bulan atau 2 bulan, termasuk pembukaan sekolah, nah setidaknya pastikan dulu tes positivity rate ini di bawah angka 10% atau setidaknya di yang menengah. Karena tes positivity rate ini mesti menyiratkan 2 hal ya. Dia satu angka data, tapi dia punya 2 sinyal. Sinyal pertama adalah angka positif ini menggambarkan berapa seberapa serius laju penyebaran COVID-19 di masyarakat atau di wilayah tertentu. Kedua, bagaimana intervensi testing kita. Nah, ini tentang tes positivity rate. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita. Mas Heri, mungkin Anda bisa mengkoreksi saya. Tes positivity rate tadi dikatakan Mas Diki seharusnya idealnya berada di sekitar 5%, tapi tampaknya ini juga target sangat ideal begitu. Kalau bisa 10% atau di bawah 10%. Indonesia saat ini sekitar 15,5% kalau saya tidak salah. Mungkin Anda bisa mengkoreksi, Mas Heri. Ya, benar. Dari positif rate kan dari berapa yang diperiksa, dari yang ditemukan berapa yang positif, gitu seperti dikatakan tadi. Cuman kita pernah mencapai di level 10-an, 10 lebih sedikit itu sebelum liburan Maulid Nabi memang. Waktu itu kita sudah sempat di angka
2.500-an sampai 3.000. Kita sudah waktu itu sudah mengira bahwa ini akan mulai terjadi perlambatan. Tetapi kemudian momen itu mengalami pembalikan ketika beberapa minggu setelah liburan dan berbagai kerumunan yang terjadi, memang kenaikannya itu linear, selalu linear dengan kenaikan. Ini sebenarnya terjadi pada periode liburan sebelumnya, Mas Timi. Jadi apakah liburan itu dan rangkaian liburan akhir pekan panjang atau liburan panjang itu, apakah ini benar-benar kalau dilihat dengan sudut pandang begitu, bisa menjadi salah satu penyebab utama positivity rate itu naik karena adanya aktivitas tersebut, begitu? Betul. Jadi kalau kita lihat statistik, memang mobilisasi warga yang meningkat biasanya linear dengan peningkatan kasus. Itu sudah terjadi dalam 3 kali liburan dan ini yang harusnya secara bersama-sama nanti kita koreksi. Pemerintah sudah mulai mengoreksi juga dengan memangkas hari libur. Kemudian masyarakat juga selalu dihimbau untuk menjaga menahan diri untuk tidak bepergian. Kendati dalam situasi liburan kami juga mengetahui betapa susahnya masyarakat sekarang terus-menerus berdiam diri di rumah. Tetapi kita juga mendapati kenyataan di luar itu tingkat penularannya juga masih cukup tinggi. Jadi ini memang sebuah pekerjaan besar buat bangsa Indonesia kira-kira seperti itu. Tidak semata-mata oleh tim penanganan kesehatan atau di Satgas atau di pemerintah daerah, seperti itu. Sebenarnya ada satu liburan yang juga panjang, bahkan mungkin di Indonesia termasuk yang paling panjang, yaitu libur Lebaran sebenarnya. Tapi pada saat itu seingat saya memang pemerintah seperti membuat masyarakat juga selain dihimbau agar tidak berlebaran pulang ke kampung halaman, juga berbagai fasilitas transportasi juga diberikan persyaratan yang cukup berat, begitu, yang membuat orang banyak yang tidak bisa akhirnya pulang ke kampung halaman. Kalau dibandingkan itu, kalau Mas Heri memiliki datanya, dibandingkan dengan liburan Lebaran, dengan liburan yang sebenarnya hanyalah liburan-liburan akhir pekan panjang, liburan beberapa hari setelah akhir pekan, begitu. Apakah memang beda betul peningkatan positivity rate antara keduanya? Saat liburan Lebaran jauh lebih terkendali transportasi maupun kegiatan masyarakat, liburan akhir pekan panjang justru sudah lebih bebas masyarakat untuk beraktivitas. Iya, sebenarnya di liburan Idul Fitri itu kenaikannya waktu itu setelahnya adalah antara 50 sampai 100% kenaikan kasusnya. Tapi waktu itu kan di bulan awal pandemi dengan jumlah kasus penularan yang masih dalam jumlah terbatas. Kalau liburan sekarang, liburan yang long weekend sekarang itu kenaikannya sudah juga cukup tinggi dan di atas 20% lah. Di atas 20%, dan tapi karena pembaginya juga besar, kenaikan kasusnya secara kuantitas juga cukup besar. Seperti itu, Mas Demi. Oke, jadi kalau kita bandingkan jumlah kasus pada saat Lebaran dan jumlah kasus dalam liburan beberapa pekan terakhir memang jauh sekali begitu ya jumlah kasusnya. Iya. Jadi peningkatan itu juga tidak bisa dibandingkan gitu ya. Oke, Mas Diki, bagaimana komentar Anda bahwa ternyata hanya dengan memberikan liburan lebih panjang saja atau akhir pekan yang lebih panjang saja, ini secara linear akan berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus maupun peningkatan kenaikan dari positivity rate? Betul, Mas Timi. Jadi dari awal sekali dulu juga sudah kita beri masukan ya pada pemerintah bahwa intinya kalau kondisi pandemi dengan karakter seperti pandemi COVID-19 ini, salah satu yang harus diupayakan untuk meminimalisir penyebaran di 2 hal nih. Pertama, minimalisir mobilisasi manusia. Apalagi apapun bentuknya, mau itu libur panjang, pilkada, demo, dan keramaian lainnya. Ini mobilisasi massa ini harus dibatasi. Dan ini harus ada tahapannya dan tidak bisa serta-merta, oh ini hari ini turun. Makanya saya sampaikan di awal, jangan terpedaya dengan angka kasus harian. Karena kasus harian itu bisa seminggu 2 minggu lalu, bukan yang hari ini. Itulah sebabnya kenapa harus lihat tes positivity rate. Jadi ketika ada penurunan, itu jangan langsung merasa harus bisa longgar. Karena kita harus belajar dari negara-negara yang berhasil, ada tahapan. Sehingga contoh seperti Australia sendiri pun walaupun tes positivity rate-nya sudah 0,2-0,3%, yang namanya pembatasan
mobilisasi ini masih berlaku. Seperti saya misalnya 50 kilometer saat ini ya, paling jauh dari rumah. Kemudian yang sebelumnya dari mulai 500 meter, 1 kilometer, terus bertahap begitu. Dan jumlah pun sekarang paling banyak di luar, di outdoor itu 200 padahal 200 orang. Padahal kalau bicara dari data, rasanya bisa bebas sebebas-bebasnya. Tapi itulah Itu pun yang tidak harus sebebas-bebasnya. konsekuensi. Betul, karena konsekuensi dalam situasi pandemi ini tidak ada satu wilayah pun yang bisa mengklaim aman sampai benar-benar semua wilayah aman. Nah, kedua oke, selain ya. mobilitas ya, Silakan. adalah tentang interaksi manusianya, Mas Timi. Jadi kalau misalnya kita sambut baik nih, pemerintah sudah tepat mengurangi jumlah hari libur. Dalam artian mungkin nanti kita beri di lain waktu. Namun harus diingat, mengurangi jumlah hari libur belum selesai di situ. Harus ada aturan yang membatasi dua tadi. Mobilisasi manusianya, jangan sampai ada diskon, jangan sampai ada kemudahan-kemudahan orang keluar dari daerah, begitu. Kemudian membatasi juga interaksi manusia. Ya, dalam hari ini berarti jangan ada misalnya, ada perayaan ataupun ada acara, ya harus tetap dibatasi. Jumlah maksimal berapa di indoor, jumlah maksimal di outdoor berapa. Jadi dua hal ini harus ikut dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk liburan panjang. Mas Diki, mungkin tidak bisa dibandingkan atau diterapkan secara langsung begitu apa yang berlangsung di mungkin contohnya seperti di Queensland tempat Anda berada dengan di Indonesia atau di Jakarta lah begitu. Tapi paling tidak dari apa yang tadi Anda katakan, meskipun positivity rate sudah 0, tetap saja ada aturan-aturan yang dilakukan, pembatasan-pembatasan yang diterapkan kepada masyarakat. Kalau Anda lihat, apa sebenarnya pendorong utama keberhasilan dari penerapan aturan-aturan tersebut? Apakah memang dendanya, ataukah ada penegakan hukumnya yang memang jelas terlihat dan diketahui oleh banyak pihak di sana, atau memang sosialisasi yang baik, atau apa sebenarnya kalau Anda lihat yang menjadi kunci di sana? Jadi ini jawaban saya ini beranjak tidak hanya dalam situasi pandemi COVID-19, tapi juga beranjak dari pengalaman Indonesia sendiri, Mas Timi. Karena saya terlibat di pengendalian pandemi udah sejak SARS juga ya, avian flu dan flu burung dan juga yang lain. Nah, dari hal yang kita alami saja di Indonesia, termasuk yang saat ini kita lihat di berbagai negara yang berhasil, itu strategi komunikasi risiko itu sangat penting dilakukan dengan benar, tepat ya dari awal. Nah, kebetulan ada Mas Heri ini, nanti bisa memberi masukan ke para pimpinan. Jadi strategi komunikasi risiko ini sangat penting, Mas Timi. Karena kalau kita menyampaikan katakanlah data nih, data itu kan netral, Mas Timi. Tapi kalau disampaikannya hal yang positif saja, masyarakat itu tidak akan terbangun kewaspadaannya. Tidak akan merasa bahwa, udah kita nggak usah pakai masker lagi. Nah, jadi dalam strategi komunikasi yang tepat dalam setiap pandemi dan dilakukan Indonesia juga dulu ya, karena ingat tiap 5 tahun gitu dan tiap Menteri Kesehatan yang saya dampingi itu mengalami pandemi ataupun epidemi. Nah, strategi komunikasinya disampaikan ada positifnya, ada negatifnya, sehingga masyarakat tuh tahu sekarang lagi turun nih kasus, tapi sebetulnya bla 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 dan pemerintah mengajak untuk, ini yang harus kita perbaiki. Kemudian tentu ada sanksi, dan sanksi ini harus diterapkan secara fair, tidak ada pandang bulu, dan juga perlu sekali keteladanan, ya role model. Role model ini yang harus sekali ditunjukkan tidak hanya oleh pejabat publik, tapi juga para tokoh figur di masyarakat. Nah, ini tiga hal ini yang saya kira harus kita tingkatkan ke beberapa waktu, karena ini masih relatif panjang ya. Setidaknya sampai akhir tahun depan kita masih mengalami hal yang cukup kritis ya. Baik. Nanti saya akan kembali lagi ke Mas Heri dan juga Mas Diki. Kita akan jeda sebentar. Kita tahu bahwa sudah dipotong 3 hari liburan akhir tahun bagi warga Indonesia. Tapi bagaimanapun juga tetap akan ada liburan Natal dan Tahun Baru, dan waktu ini akan dipergunakan kemungkinan besar untuk berlibur oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bagaimana agar ini jangan sampai lagi seperti kata Mas Heri tadi, liburan panjang justru menjadi momen di mana penyebaran virus ini meluas. Agar jangan sampai terjadi lagi, apa yang akan kita bisa lakukan? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.